Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami di YouTube channel Materi Kesmas. Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini udah ada info terbaru nih mengenai materi pokok soal seleksi teknis. Semua materi teknis kisi-kisinya udah ada tuh dikeluarin sama Kemenpan RB. Jadi kalau udah adanya kisi-kisi ini mungkin pelaksanaannya juga akan semakin lebih dekat. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai kompetensi teknis untuk tenaga promosi kesehatan nih. Ternyata banyak banget di kolom komentar itu banyak banget yang ingin dibedah soal-soal mengenai promosi kesehatan, baik itu terampil maupun ahli ya. Nah, kali ini kita akan coba bahas soalnya, tapi sebelumnya ada yang lebih penting yaitu kisi-kisi yang harus kita pahami bersama. Oke, sebelum kita memulai, kita berdoa dulu untuk kelancaran belajar kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, serta keberkahan ilmu. Berdoa sejenak dimulai. Oke, baik teman-teman. Di sini pada hari kemarin 30 Oktober tahun 2023 ini sudah ada surat cinta dari Kemenpan RB terkait dengan kisi-kisi yang resmi ya tentunya. Nah, ini dia, jadi terdapat pada nomor B2881/MSM titik 01.00 tahun 2023 tentang materi pokok soal seleksi kompetensi teknis dengan CAT untuk seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2023. Nah, langsung kepada intinya bahwa di nomor 293 itu ada mengenai pembahasan tentang tenaga promosi kesehatan ya. Untuk ahli pertamanya itu ada di halaman berapa ya, pokoknya di nomor 293 yang sudah saya kutip ini. Ada panjang banget ya, ternyata ada kompetensi umumnya. Yang pertama, kita itu harus paham tentang Undang-Undang nomor 36 tentang kesehatan. Padahal ya memang sudah ada ya Undang-Undang Kesehatan yang baru itu yang tahun 17 tahun 2023. Tapi berdasarkan kisi-kisi ini yang dimasukkan adalah tetap, yaitu nomor 36 ya. Nah, tentang kesehatan. Yang kedua, Permenpan nomor 70 tahun 2021 tentunya tentang Javung Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Oke, nomor 3, Permenkes 74 tahun 2015 tentang upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit. Permenkes nomor 8, pemberdayaan masyarakat. Inpres ya tentang germas itu masih ada. Nah, ini untuk kompetensi teknisnya tes tadi kan yang umum ya. Nah, untuk yang khususnya sendiri itu ada. Yang khususnya tersebut memang lebih mengerucut lagi ya. Sub yang harus dipelajarinya yang pertama adalah unsur-unsur advokasi kesehatan, teknik advokasi, bentuk dukungan advokasi, sasaran advokasi, langkah-langkah advokasi, prinsip dari kemitraan, landasan menjalankan kemitraan, unsur dari kemitraan, langkah-langkah kemitraan, sasaran kemitraan, kunci keberhasilan kemitraan, peran mitra, potensi mitra, nih bentuk kesepakatan antara kerjasama dalam kemitraan kesehatan. Terus ini yang selalu muncul juga adalah strategi pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, fungsi fasilitator dan kader dalam pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, peran kader dalam pemberdayaan masyarakat, tahapan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM, poin 21, peran dan tanggung jawab masing-masing instansi dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Oke.
unsur komunikasi kesehatan, tahapan pengembangan media kesehatan, tahapan rancangan pengembangan media promosi kesehatan, jenis saluran media promkes, metode media promkes, positioning pesan dan dalam promkes, tujuan media promkes untuk apa, prinsip penggunaan media, kriteria media, kunjungan rumah. Oke, itu baru yang ahli ya, teman-teman. Baik, untuk yang terampil juga, yang mana kita ketahui kalau terampil itu kan berarti minimalnya itu adalah lulusan daripada T3 kesehatan gitu ya. Adapun kemampuan totalnya ini ada 14, di mana 14 ini terbagi menjadi ke dalam 2, yaitu umum dan khusus ya. Adapun untuk umum sendiri ini ada pemberdayaan masyarakat yang tadi masih tentang Germas Impres nomor 1 ya. Terus yang kedua komunikasi, informasi, edukasi, pencegahan penyakit menular, komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, konsep dasar berbagai metode pemberdayaan masyarakat, prosedur pelaksanaan fasilitasi pemberdayaan masyarakat sehat, konsep dasar dan mekanisme penggalangan kemitraan, serta prosedur advokasi daripada kesehatan. Sedangkan untuk kemampuan khusus ini juga ada 7, yang mana yang pertama adalah analisis sasaran, yang kedua adalah analisis perilaku, penyusunan rencana kerja penyuluhan, metode teknik dan media penyuluhan, persiapan kegiatan penyuluhan individu atau pasien, penyuluhan kepada kelompok atau komunitas, dan yang terakhir adalah penyuluhan kepada massa. Ya, ini dia untuk tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku yang terampil, ada di nomor 294 gitu ya. Oke, baik, kita langsung aja ke contoh soal, karena seperti yang kita ketahui jadi yang akan saya masukkan soal-soal ini berarti bisa masuk ke ahli ataupun terampil, karena sebagian daripada yang terampil ini juga ada di bagian ahli gitu ya. Oke, soal nomor 1. Seorang petugas kesehatan melakukan penyuluhan kepada warga yang BAB di sungai. Setelah beberapa waktu kemudian, masyarakat banyak yang berubah, bahkan ada yang mengajak tetangganya membangun jamban. Dengan demikian, dampak dari penyuluhan bagi masyarakat dapat merubah A. Pengetahuan, B. Perubahan sikap, C. Perubahan tindakan, D. Perubahan niat, E. Perubahan lingkungan. Oke teman-teman, jadi di sini itu ada bentuk melakukan penyuluhan. Setelah melakukan penyuluhan, si masyarakat yang mengikuti itu ya tiba-tiba berubah. Bahkan di sini ada kata yang bagus, yaitu mengajak tetangganya untuk berubah perilaku ya, berarti membangun nyaman karena merasa butuh. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk menjawab yang ini adalah ada perubahan bentuk sikap. Nomor 2, promosi kesehatan atau prokes adalah upaya untuk mencegah kelompok masyarakat yang sehat agar tidak sakit serta masyarakat yang sakit tidak sakit kembali. Salah satu tugas petugas puskesmas yaitu melakukan pemberantasan nyamuk dengan 3M. Apakah nama tingkatan dari tugas prokes yang dilakukan petugas? Oke, intinya di sini adalah melakukan pemberantasan nyamuk dengan 3M ya. Dan sekarang udah musim-musim penghujan nih, makanya kita harus melakukan gencar-gencarnya 3M ini untuk apa? A. Preventif, B. Advokasi, C. Expert, D. Enabling, E. Lobbying. Dan jawaban yang paling tepat ini adalah A. Tentunya untuk mencegah terjadinya penyakit apa teman-teman? Betul, DBD. Nah, susah juga ya nulisnya. Baik, soal nomor 3. Seorang petugas promkes memberikan penyuluhan dengan menyebarkan pamflet atau leaflet agar masyarakat paham dan berperilaku PHBS. Tingkatan tugas promkes apa yang dilakukan petugas? A. Promotif, B. Kuratif, C. Persuasif, D. Rehabilitatif,
E. Preventif. Oke, baik, di sini memberikan media ya, berarti tadi juga ada di kisi-kisinya bahwa ada soal mengenai media dan jawaban yang paling tepat adalah A. Promotif. Soal selanjutnya, petugas kesehatan mengajak stakeholder termasuk pemerintah, swasta, lintas sektor, dan masyarakat mau terlibat untuk menyukseskan program Gremas. Peran apakah yang dijalankan pada kasus tersebut? A. Kuratif, B. Preventif, C. Advokasi, D. Rehabilitatif, E. Demand. Oke, poinnya di sini adalah mengajak stakeholder termasuk pemerintah, swasta, lintas sektor, dan masyarakat. Nah, kalau memang bentuknya ini udah ada mengajak atau di sini poinnya adalah pemangku kebijakan, jadi jawaban yang paling tepat adalah melakukan betul, advokasi. Jawabannya C. Soal nomor 5. Program PHBS di sekolah memiliki 3 tingkatan sasaran, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Petugas Promkes melakukan promosi terkait dengan PHBS sekolah kepada guru, OSIS, dan pengelola kantin. Termasuk kategori sasaran apakah promosi tersebut? A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Terpadu, E. Sekunder dan tersier. Oke, ini kan kepada guru, OSIS, sama pengelola kantin, sehingga jawaban yang paling tepat adalah B, sekunder. Nomor 6. Seorang sanitarian melakukan promosi kesehatan perilaku hidup bersih dan sehat kepada kepala sekolah dan yayasan. Masuk kategori manakah yang dilakukan sanitarian tersebut? A. Primer, B. Sekunder, C. Tersier, D. Primer dan sekunder, E. Sekunder dan tersier. Ya, di sini kepada kepala sekolah dan yayasan. Jadi lebih lebih di atas lagi dibanding tadi guru ya. Nah, jadi jawabannya ini kan sasarannya adalah betul tersier ya. Nomor 7. Kegiatan penyuluhan stunting untuk peningkatan pengetahuan di masyarakat dihadiri oleh banyak orang. Petugas promosi kesehatan langsung menyampaikan sebuah materi tentang pentingnya pencegahan stunting dengan tujuan untuk merubah pengetahuan agar mereka dapat mengatasi sendiri masalahnya. Metode apa yang digunakan oleh petugas untuk menyampaikan materi tersebut? A. Lokakarya, B. Simposium, C. Ceramah, D. Simulasi, dan E. Diskusi. Oke, di sini ada petugas Promkesnya itu menyampaikan ya, menyampaikan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Ceramah. Soal nomor 8. Program Nasional Promosi Kesehatan memfokuskan pada upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam program PHBS adalah A. Stop merokok, B. Membiasakan mencuci tangan, C. Membuang sampah pada tempatnya, D. Kebiasaan berolahraga, E. Membiasakan makanan siap saji. Oke, di sini yang tidak ya, berarti jawaban yang paling tepat ini tepat ya. Ini tepat, membuang sampah juga tepat, termasuk PHBS rumah tangga, kebiasaan olahraga juga sama, sehingga jawaban yang paling menjadi kecuali atau yang bukan adalah yang E. Soal nomor 9. Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kabupaten Y mempunyai program bina suasana yang dilakukan kepada masyarakat umum melalui pengembangan kemitraan dan pemanfaatan media komunikasi seperti podcast yang tayang live streaming di YouTube. Apa kategori bina suasana seperti penjelasan di atas? A. Individu, B. Kelompok, C. Publik, D. Perorangan, E. Grup. Ya, kalau di sini kan berarti media yang digunakan Promkes tersebut adalah
podcast di YouTube ya, sehingga jawaban yang paling tepat ini bersifatnya adalah bina suasana publik. Soal nomor 10. Perilaku membuang sampah sembarangan mengakibatkan kondisi lingkungan tidak nyaman dan banyak menyebabkan penyakit berbasis lingkungan. Banyak penduduk yang belum peduli, tidak memiliki tempat sampah, dan tidak membayar iuran pengangkutan sampah. Kegiatan yang harus petugas Promkes dan tenaga sanitasi lingkungan lakukan adalah A. Pembinaan, B. Perubahan perilaku di masyarakat, C. Pengembangan wawasan individu, D. Pendekatan wawas kepada dinas terkait, E. Penambahan sarana. Iya, di sini ada kata-kata yang menjadi kunci, yaitu belum peduli ya. Jadi tingkat kepeduliannya masih rendah, sehingga yang harus tenaga Promkes dan sanitasi lakukan adalah tentunya merubah perilakunya dulu di masyarakat. Oke teman-teman, itu dia 10 soal sesuai dengan kisi-kisi yang ada pada Permentan RB ya tadi yang di awal. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat yang banyak buat teman-teman ya. Terima kasih, see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.